ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abdal abidin wa daharad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukur asal kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 6 baris kedua dari bawah ke atas. Karena bahwasanya dalil apabila ada iya itu dalil am, masih umum. Dalil ini bisa diarahkan ke sini, dalil ini bisa diarahkan ke arah ini, dalil ini bisa diarahkan ke arah ini, dalil ini bisa diarahkan ke arah ini. Itu namanya dalil secara umum. Kita ambil contoh. Sudah ulang-ulang minggu tadi sudah termasuk, tapi perlu karena ada hubungan yang akan kita bahas. Misalnya hadis Nabi yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu setiap sesat itu masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Ini umum. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Sangat berbahaya orang yang hanya memaham hadis ini pakai terjemah. Setiap bid'ah itu sesat. Istilah bid'ah itu apa? Harus kita memahami definisi bid'ah dulu. Kemudian bid'ah ini ada mengatakan sesat. Yang sesat itu yang bagaimana? Umum sifatnya. Di ketika masih umum, analisa perkata dari hadis ini, karena ada ilmu cara memaham kata-kata. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu cara memaham kata-kata per kalimat. Contoh, kalimat ini isim, kalimat ini fi'il, kalimat ini huruf. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim macam-macam pembagian isim, fi'il macam-macam pembagian fi'il, huruf macam-macam pembagian huruf. Ini aja kalau nggak menguasai nggak boleh memaham hadis. Tidak boleh memaham Quran, tidak boleh memaham hadis. Kalau dia tidak menguasai jenis kalimat dari bahasa Arab, apalagi ini kalimat ada dalam Al-Quran, ini kalimat ada dalam hadis. Mungkin pian-pian di sini ada guru-guru agama, juga orang pondok. Ulun mengkombinasikan antara ilmu cara memahami agama ini, juga kita mempelajari fikih, juga bagaimana keadaan yang terjadi zaman kita. Orang-orang pondok, bukan pondok nih, kalau ada bukan pondok, hafali itu ilmu, karena kalian adalah generasi penerus untuk menjawab permasalahan umat. Ulun pesan kepada nang anom-anom nang masa sekolah pondok, hafali ilmu yang ulun sebutkan ini, karena kalian generasi penerus untuk menjawab permasalahan umat. Ilmu itu apa? Nahwu hafali, shorof hafali, balaghah hafali, mantik hafali, usul fiqh hafali. Itu minimal. Ilmu arut hafali, itu ilmu alat memaham. Ibarat tajwid, hafal huruf iqlab, hafal huruf ikhfa, hafal huruf idgham, hafal huruf izhar. Nah, gimana kita hendak mengikhfakan suatu bacaan kalau dia tidak hafal huruf ikhfa? Huruf ikhfa, siblasana kam zada syakhsun qad sama dum tayyiban zidfi tuqandak zalima. Ilmu tajwid. Kalau nggak hafal, gimana menyebutkan ini bacaan ini adalah ikhfa?
Kenapa maka dikatakan ini hukumnya ikhfa? Karena nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf ikhfa. Gimana cara mempraktekkan bacaan yang berbunyi ikhfa kalau dia nggak kenal huruf ikhfa? Nyaman kalau orang pondok pang nih, nang tua-tua kita ba'ama aja sudah. Ini huruf ini idgham. Harus hafal ini idgham, huruf idgham. Idgham terbagi dua, ada idgham bi gunah, ada idgham bila gunah. Gimana membaca idgham kalau dia nggak ngerti huruf idgham? Bacaannya pasti salah karena dia tidak mengerti huruf idgham. Kemudian cara memperagakan bunyi idgham. Idgham itu apa? Idgham itu maknanya memasukkan. Kalau ikhfa maknanya menyamarkan bacaan itu, campur antara nun mati atau tanwin dicampur dengan huruf ikhfa. Idgham masuk nun mati atau tanwin itu muncullah huruf idgham. Idgham ada dua, idgham bi gunah, idgham bila gunah. Ini nangkanya pak tajwid hari ini lah. Itu sama. Kemudian iqlab itu ba hurufnya. Min ba'dihim nun mati bertemu ba, itu namanya iqlab. Min ba'dihim. Nah, itu namanya iqlab. Dengung dia. Izhar gak bisa dengung. Izhar diantaranya huruf ain, izhar diantaranya huruf ghain. Itu gak bisa. Gak boleh ada samar, gak boleh ada idgham, gak boleh ada iqlab, izhar. Menampakkan masing-masing huruf tanwin atau nun mati jangan terpengaruh dengan huruf izhar setelahnya, karena itu tidak boleh mencampur aduk huruf. Lihat Bapak Ibu dalam membaca Al-Quran, makanya ulun ngomong Quran tidak bisa dilanggam-langgamkan ke bahasa Jawa karena Quran bukan turunnya di Jawa. Nah, itu penghinaan kepada Al-Quran, kesucian kitab suci Al-Quran. Ulun sering ngomong Bapak Ibu pengajian di suatu kantor dihadiri para tokoh lah. Coba kita mempelajari, jangan kita diem di rumah. Pelajari agama ini. Karena agama ini nggak bisa dikuasai dengan otodidak, nggak bisa. Sampai hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu tidak memandang umur, ilmu tidak memandang siapapun. Ilmu akan masuk dan Allah berikan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Jangan dikutak-katik bacaan Quran itu. Bacaan Quran itu sudah ada dari mulai zaman Rasulullah sampai zaman sahabat, sampai qiraat sab'ah. Ada qiraat namanya qiraat sab'ah. Cara membaca Quran menurut qiraat. Qiraat itu seperti wadduhi wal laili idza sajina wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu jangan diulah jadi imam, hamuk makmum. Itu mah ayat aja itu. Nah, jadi makmum kenapa barisnya wadduhi? Orang wadduha, kenapa nang ilmu ini kada mengerti, maksudnya kada mengerti, kada menempatkan pada tempatnya, membuat orang jadi bingung. Itu waktu mah ayat aja itu, jangan waktu jadi imam pakai qiraat. Nah, itu Pak Ibu cara. Berarti dalam kalimat, dalam bahasa Arab ada 3 kalimat, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isimnya macam-macam Bapak Ibu, ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada isim jama'. Isim mufrad macam-macam lagi, beanak lagi, becucu, bebuyut, becicit, becuit, beinta, begamit, banyak lagi. Kemudian fi'il ini banyak lagi, ada fi'il mamdu, ada mudhari, ada amar. Fi'il mudhari ada 14, fi'il madhi ada 14, fi'il amar ada 6, namanya beda-beda.
Huruf, ada huruf jar, ada huruf kasam, ada huruf nasab, ada huruf misalnya huruf jar, huruf khafat sama huruf kasam, huruf apa namanya itu, huruf jazam. Nah, ada huruf bermakna isim, ada dikira huruf padahal ini isim, dikira isim soalnya huruf. Nah, isim itu apa guru? Lu usah mikirakan itu ilmu. Nah, makanya orang tadi membawa impian kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, apa yang dimaksud bid'ah? Yang tidak pernah terjadi zaman Nabi. Apa yang sesat? Yang bertentangan dengan agama yang dibawa Nabi. Nah, kesalahannya di sini. Kalau setiap bid'ah itu sesat, bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, berarti sesat siapa yang melakukan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Bagaimana kejadian yang terjadi yang tidak terjadi zaman Nabi? Maka orang yang memahami seperti ini mudah menuduh sesat orang yang berseberangan dengan pemahamannya, padahal dia dangkal pemahaman. Kalau begitu Islam hanya ada di zaman Nabi, mandek Islam itu hanya zaman Nabi. Bagaimana kultur masyarakat Arab dengan kultur masyarakat Indonesia? Budaya Arab bagaimana? Budaya Indonesia bagaimana? Akan terjadi Bapak Ibu pertentangan, pergesekan. Maka orang-orang yang berbeda pemahaman, Al-Quran membimbing wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah pada permasalahan yang terjadi. Apabila kamu terjadi perselisihan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis, pahami menurut ulama ahli, bukan memahami menurut selera kita masing-masing. Sudah tahu ya? Berarti bid'ah yang dikatakan sesat harus menguasai definisi bid'ah. Apa arti bid'ah? Yang tidak pernah dilakukan Nabi, yang tidak pernah terjadi zaman Nabi. Apa arti sesat? Pandangan menurut kacamata agama. Kalau dikatakan antara bid'ah tidak pernah terjadi zaman Nabi, lalu semua yang terjadi zaman kita dan tidak terjadi zaman Nabi, yang tidak dilakukan Nabi kita lakukan, dan itu adalah bid'ah tapi sesat. Di sini tidak kesinkronan pemahaman. Maka ulama ahli namanya Imam Syafi'i memunculkan cara memahami hadis ini, ma yukhalifu syar'a bahwa bid'atun dhalalah wa ma yuwafiqu syar'a bahwa bid'atun hasanah. Apabila bertentangan dengan kacamata agama, itu namanya bid'ah yang sesat. Apabila sesuai menurut kacamata agama, itu adalah bid'ah yang baik. Imam Syafi'i. Lalu pendapat Tian, pendapat Ulun bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Kira-kira yang dimunculkan pendapat siapa? Imam Syafi'i. Kenapa maka kita memenangkan pendapat Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i sangat dekat dengan masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Berapa jaraknya antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah? Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Ini Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. 3 aja jaraknya antara Imam Syafi'i dengan Rasulullah, yaitu Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar. Kalau zaman kita ini bang, berapa jaraknya? Hitung pian berapa? Banyak benar. Nah ini maaf mang hadir perlu pian catat di otak pian atau di catatan pian. Apabila memahami agama, ikuti yang paling dekat dengan masa Rasulullah.
karena mereka lebih alim, mereka lebih tahu daripada masa kita. Apabila kita memahami agama, ikuti masa orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau masalah produk, ikuti produk yang terakhir. Anak HP jadul bahari kah? Lawan HP yang keluaran wah ini, nah ikuti mana? Nah HP yang wah ini, mau HP bahari, bah. Kalau urusan dunia, ikuti produk yang terakhir. Apabila urusan agama, ikuti orang yang paling dekat dengan masa Rasulullah. Itu penting Bapak Ibu. Nah, lihat Datuk Kalampayan. Cara memahami agama ini luar biasa. Datuk Kalampayan dengan masa kita berapa? Ada orang yang menentang pemahaman Datuk Kalampayan. Pian siapa? Nah itu. Lalu ada orang, guru Udin, apa? Kan itu kitab guru. Masa kitab dijadikan dalil? Nah kan gitu kata-katanya. Kitab ini menjelaskan dalil. Kitab ini menjelaskan dalil. Datuk Kalampayan mengarang kitab Sabilal Muhtadin jadi referensi kerajaan Banjar. Beliau adalah ulama besar, mufti kerajaan Banjar di zaman itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau kerajaan Indragiri, Jurid Kalampayan juga namanya mufti Indragiri, yaitu Datu Sapat yang dikenal dengan Syekh Abdurrahman Siddiq. Mufti Indragiri, kerajaan Indragiri. Sampai sekarang kerajaan Brunei Darussalam referensi negaranya kitab Sabilal Muhtadin ini. Ulun kebetulan hadir pas pengajian di Kubah Emas kerajaan Brunei Darussalam. Raja Sultan Bukia hadir di pengajian itu. Ternyata yang mengajarkan Sabilal Muhtadin di negeri Brunei Darussalam di masjid raja itu ada Jurid Kalampayan juga. Karena bahasanya di sana bahasa Melayu, nyaman, bepandiran. Oh, hadir Raja Brunei Darussalam. Ternyata yang dibaca kitab ini juga. Sampai memutuskan Raja Sultan Brunei, referensi negeri kita adalah kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apabila ada referensi yang lain, tidak diaku di negeri Brunei, membuat nanti kebingungan umat. Mantap, di Indonesia nih serba masuk, Majap Soekarno kan ada. Nah ini yang kita harus hati-hati. Nah berarti kitab ini menjelaskan dalil. Karena orang mengarang kitab harus menguasai dalil. Tidak bisa mengarang kitab kalau tidak menguasai dalil. Gimana cara menjelaskan dalil kalau tidak menguasai dalil? Nah ini perlu. Berarti kitab ini menjelaskan dalil. Bukan dalil, tapi menjelaskan dalil. Yang berpegang kepada dalil kah? Berpegang kepada yang menjelaskan dalil kah? Dua pertanyaan. Yang berpegang kepada dalil atau berpegang kepada yang menjelaskan dalil? Mengambil nama-namanya. Ikuti yang menjelaskan dalil, bukan yang berpegang kepada dalil. Kalau berpegang kepada dalil bisa salah mengamalkan dalil. Contohnya misal orang-orang ekstrem memahami Islam ini, tak baca dalil menjelaskan dalil kada ikuti orang ahli. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuhi hai kalian orang-orang musyrik dimanapun kalian ketemu, lalu berikan ke rumah ma'asah parang.
Bingung kepolisian, ujar bubuhan yang melakukannya, kami mengamalkan dalil di dalam Al-Quran. Bingung bubuhan polisi, apa ini caranya nih? Sedangkan ini membunuh orang pakai dalil itu, faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum, bunuhi orang musyrik dimanapun kalian ketemu. Nah, itu dalil. Tapi dia melakukan itu tidak memahami dalil. Dalilnya benar, cara mengamalkan dalilnya yang salah. Nah, hati-hati nih. Ulun kalau sudah ngomong nih, ada tahu lagi dah. Anjir, guru ini pandai kayak kesurupan. Ada kesurupan. Ada pun kayak kesurupannya ada keasikan. Kesurupan kan sadar pulang. Ini otomatis Bapak Ibu. Nah, orang itu dia tidak memahami dalil, dalilnya tidak salah, tapi ketika mempraktikkan dalil itu dia yang salah. Itu dalil faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum turunnya di ketika perang. Lalu memberi semangat kepada para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah di ketika perang berkecamuk, apakah perang Badar, apakah perang Uhud, apakah perang Khandaq, di ketika perang berkecamuk melawan orang-orang musyrik Mekah. Turun ayat faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum, mereka semua bunuh orang musyrik dimanapun kalian ketemu. Mengkali dibunuh bang, seorang mati. Sekarang ini membuat bom ke rumah, gereja dibom. Mana ada orang Islam membom gereja? Adakah ajaran dalam Islam membom gereja? Kenapa maka orang beribadat diganggu? Adakah ajaran Islam mengganggu orang? Nah, orang Islam ini Pak Ibu tahulah, sembahyang aja kada boleh ganggu mengganggu. Kita sesama Islam aja kada boleh ganggu mengganggu. Contoh, pian menyetel radio atau salon kenyaringan. Ujian namanya tel salon kau juga. Rumahku juga. Nah, gitu tuh. Salonku, rumahku. Pasarahai, aku menyetel nyaring-nyaring. Ujian sama tetangga pulang, bujurai salonmu. Bujurai itu apa rumahmu, tapi bunyinya masuk ke rumahku. Kayak apa? Kalau ikan berprinsip itu bunyinya hanya di rumahmu, jangan sampai masuk ke rumahku, kan gitu. Ya Pak, pas kada itu, jangan sampai bunyi nang ikan bunyi, jangan mengganggu aku anak goreng, talinya aku mendengar bunyi itu. Ada hak kada untuk menjaga tetangga ini. Islam Bapak Ibu, pantas Islamnya rahmatan lil alamin, sesuai. Nah, yang mengotak-ngatik merusak-rusak Islam itu jujur 99% ada paham dengan Islam. Artinya oknum, bukan itu ajaran. Nah, kemudian lagi dua sudah dalil. Kalau salah memaham bahaya, obatnya kada salah, dalil itu kada salah, obat itu kada salah, tapi memakan obatnya nggak bisa salah. Nah, sama. Nah, nyaman ini perbandingan. Quran kada salah, hadis kada salah. Nang salah itu nang memahami Quran hadis itu yang bisa salah. Obat itu kada salah, nang memakan obat itu nang bisa salah. Ibu buan dokter ada di sini, buan kesehatan ada juga di sini. Setiap orang operasi itu kebiasaan dimakani obat anti nyeri, jujurlah, anti nyeri. Dan di situ ada obat narkoba, dokter juga yang ngomong sama ulun, obat narkoba. Berarti pasien ini ketika selesai operasi dia sakit, lalu dimakani obat itu ada mengandung narkotika atau narkoba. Bujur kada? Hah? Bujur akan? Sebut dokter. Nah, kakanakan wah ini mau obat seorang,
ya Pak, dokter kada salah karena dokter menguasai, lalu dia meracik untuk pasien ini sesuai dengan keperluan pasien. Di situ ada mengandung narkotika, lalu diresep oleh dokter, ingat dokter, lalu diracik oleh dokter, lalu dimakankan ke pasien. Dia pas ke operasi lalu nggak ada terasa nyeri, resep dari dokter. Benar kada dokter tuh. Nah, tapi kekanakan ini meracik seorang kada dokter, akhirnya apa? Nah, minum isteler. Berarti narkotika tuh kada salah, narkoba tuh kada salah. Hati-hati lah, salah memaham pulang karena kata-kata ulama diedit berbahaya juga nih. Dokter ahli, dia ahli sesuai untuk pasiennya, lalu dia resep. Di sini ada mengandung narkotika, lalu membaca, Bapak dokter, ini ada narkotika ini, nggak apa-apa Pak, sebab itu untuk menghilangkan rasa nyeri, kan itu resep dari saya Pak. Oh iya, supaya jangan terlalu nyeri. Nah, itu obat kalau dijual sembarangan, itu apotek bisa ditutup tuh, karena nanti balai POM yang merazia, bujur kada. Nah, orang dagang obat pun ada izin, namanya toko berizin. Ini berjual macam-macam, lempok berjual, kada salah nang berjual lempok, tapi lempok itu dibukanya, diandaknya dalam plastik, digantungnya di sini, disedutnya. Kenapa? Maka lem untuk melem sepatu, sakanya melem hidung. Nah, yang salah yang memakainya, bukan lempoknya. Nah, sadang dia sudah contoh tuh, nyaman aja tadi paham. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi, berarti kitab fikih, kitab hadis, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf menjelaskan dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan hukum agama. Maka ulama ahli fikih yang menjelaskannya, karena ulama ahli fikih sudah ahli Al-Quran dan hadis. Dalil yang berhubungan dengan keyakinan dijelaskan oleh ulama ahli tauhid. Apabila memakai Quran hadis yang berhubungan dengan keyakinan tidak mengikuti ulama ahli tauhid, itu bisa bermusyrikan, bisa berkafiran. Kemudian ulama ahli tasawuf menjelaskan ayat yang berhubungan dengan hati, ayat yang berhubungan hadis yang berhubungan dengan urusan perasaan, lalu dimasukkan ke dalam ilmu tasawuf, seperti innallaha ma'as sabirin. Lalu di situ ada di antara sifat-sifat terpuji atau min sifatil munjiat, sifat-sifat yang baik dan mulia adalah as-sabru, sifat sabar. Lalu dijelaskan oleh para ulama, sabar itu bagaimana? Sabar itu dijelaskan lagi ulama terbagi tiga. Ada sabar mengerjakan taat, ada sabar meninggalkan maksiat, ada sabar di ketika menghadapi musibah. Nah, jelas lagi para ulama menjelaskan dari ayat innallaha ma'as sabirin. Nah, ini satu kesimpulan yang hadir, jangan memadahkan itu kan karangan ulama, bukan dalil. Kesalahan fatal di dalam memahami agama ini, supaya kita hadir jelas. Kemudian apalagi katanya dalam kitab ini, kata Datuk Kelampayan, apabila ada ia dalil masih umum adalah martabatnya tingkatan itu dalil terdahulu, dipahami dulu dalil itu, nggak boleh langsung seperti orang dakwah, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun seayat, lalu jadi penceramah. Masa jadi penceramah? Balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun seayat, lalu jadi penceramah, lalu jadi mubaligh. Dalilnya itu sampaikan olehmu walaupun seayat. Ayat yang kamu sampaikan itu dikuasai dulu, baru menyampaikan. Nah, jelas ini seayat dan bermodal jadi penceramah, penampilan,
lagana tasbih na kay bigi pinang sop sembahyang dililit masop sop panjang dililit tinggi bijinya biji tasbihnya penampilan yang rupa pina mendukung ibu-ibu udahan jadi minan toko nah ini hati-hati seperti yang tersebut kenyataan. Nah ya nyata jadi itu jatuh kalampayang dalil itu nyata, yang penting penjelasannya itu. Obat itu banyak di toko obat, yang penting cara memakannya, cara meminumnya. Kenyataan sekalian yang tersebut itu ternyata dijelaskan lagi di dalam Tuhfah. Tuhfah itu 4 jilid Pak Ibu. Nah ini nih, siapa pengarangnya? Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Tuhfah. Datu kalampayan ulama besar ini mengutip dari kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah itu 4 jilid, ada yang 5 jilid. Ulun punya kitab Tuhfah 5 jilid. Punya. Tuhfah itu kitab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan maksud-maksud dalil Quran dan hadis. Kami belajar dan guru Hatim, Allah yarham, kitab itu 3 tahun setiap hari, seminggu sekali. Oh ya, apa tamat. Dan Nihayah ini adalah karangan Imam Romli. Berapa jilid? 6 jilid. Nihayah. Oh, ini kitab tebal Bapak Ibu. Nihayah 6 jilid karangan Imam Romli. Tuhfah 5 jilid karangan Imam Ibnu Hajar, ulama besar. Ulun ziarah ke makamnya Imam Romli di Mesir. Ulun pun menemui Fir'aun tapi kada ziarah. Melihat aja kada ziarah. Jangan membaca salamullah ya sadat. Jangan. Fir'aun nih. Ini dalam museum kayak akuarium itu nah. Ramses, aina Fir'aun wa fi zamani Musa qad gharika fil bahar. Nah nyaman kalau nang penjaga museum tuh ulun tanyai kan mayat nih banyak. Karena Ramses itu pakai bahasa Arab. Wa ana anzur ila Fir'aun fi zamani Musa qad gharika fil bahar. Ain Ramses, na'am Fir'aun qad gharika fil bahar fi zamani Musa. Na'am. Hina. Ta. Hadza huwa, ini dia. Fir'aun fi zamani Musa. Na'am. Oh, ada kau apa bahasa Arab? Mana Fir'aun? Ada tahu. Belajar, makanya nang hadir anak cucu pian harus bisa bahasa Arab, anak cucu pian harus bisa bahasa Inggris. Zamannya lain, anak cucu pian harus bisa bahasa Arab, anak cucu pian harus bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Arab jadi orang biso karena keluar negeri. Kalau kada bisa bahasa Inggris berbahaya juga. Kenapa? Tunang tuha di balik papan singgahan makan satenya sate krokodil makan. Nang tuh makanan lah pun ulun din nyaman di daerah balik papannya ada luajanan apanya kayak makan sate tuh tulisannya khasiatnya bagus tuh, menghilangkan kolesterol, menjaga stamina. Sate apa kayak krokodil dinai pian tahu lah kayak krokodil tuh kada tahu aku cuy apa krokodil biaya tuh. Nah ini gara-gara kada tahu di bahasa Inggris nih jakanya diam di kampungnya harus kemana-mana harus bisa bahasa Inggris kemana-mana nih nahan karena pulang fok jadi Singapura fok makan pulang fok kalau fok itu apa babi. Nah diam di Kalimantan ya bang babi, orang kesana lain babi fok nang tahu lah di fok
Nang tahu goreng lempok aja jarna ya. Alah anak cucu harus bisa Bapak Ibu. Maka dari karena inilah kusebutkan ayat yang tersebut itu. Wallahu a'lam. Nah jamnya sedang sudah Bapak Ibu. Hari ini akhir bulan Rajab. Maksudnya Jumat akhir bulan Rajab. Sunat dalam kitab Kanzun Najwa Surur, sunat dalam kitab Senjata Mukmin, sunat dalam kitab Imdad membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Membaca itu di ketika khatib berada di mimbar antara khutbah Jumat nang dua nang debok. Itu kan ada kalau nanggubannya Allahumma sholli wa sallim tuh ada tuh. Nah bacangin tuh Bapak Ibu Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Fadilatnya insya Allah kada kesulitan duit setahunan, kesulitan daging aja. Dan panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar Allahumma rzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal masjid nurul iman sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum